Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Anda semua. Dan pagi ini seperti mohon maaf yang kami sampaikan sebelumnya bahwa nanti kita akan mencoba mengaplikasikan untuk analisis multivariat ini dan juga berkaitan dengan apa yang kita pelajari di mata kuliah epidemiologi analitik. Tapi sebelum itu saya menjelaskan sedikit juga terhadap terkait dengan epidemiologi analitik dan juga multivariat ini karena banyak juga nanti penelitian-penelitian yang menggunakan analisis data untuk kasus kontrol berpasangan. Jadi mungkin ya sebagian Anda sudah pernah juga mendengar ini atau pernah membaca atau pernah melihat skripsi-skripsi yang menggunakan analisis data untuk kasus kontrol berpasangan. Nah, artinya gini, kalau kita melakukan studi menggunakan jenis rancangan studi kasus kontrol, dia ada dua, tentu apakah kita menggunakan matching atau tidak gitu. Matching itu artinya kan itu kan dipadankan ya, memadankan antara kasus dan kontrolnya. Berbeda dengan kasus kontrol yang tidak dipadankan atau dalam hal ini tidak di matching. Nah, tentu analisisnya seperti biasa kita menggunakan analisis ya, artinya menggunakan chi-square nanti ujinya. Sedangkan untuk analisis kasus kontrol berpasangan ini tentu agak berbeda di dalam interpretasi nanti di dalam menilai risikonya atau dalam hal ini nanti menghitung nilai OR-nya. Nah, selanjutnya adalah tentu kita melihat dulu apa pengertian dari kasus kontrol berpasangan ini. Ya, secara jelas adalah yang tadi saya sampaikan, dalam studi kasus kontrol, yang namanya berpasangan itu artinya dipadankan, atau berpadanan dia, atau dicocokkan antara satu atau lebih kontrol yang dipilih untuk mencocokkan dengan kasusnya pada karakteristik tertentu. Dan biasanya peneliti memadankan itu seperti apa usia atau ras atau jenis kelamin yang artinya bisa dianggap sudah fix di dalam padanannya nanti. Nah, yang kedua adalah ketika salah satu kontrol dicocokkan dengan kasus gitu. Nah, kasus ini juga dan kontrol ini dicocokkan dalam bentuk dalam pasangan yang cocok istilahnya. Artinya memang ya misalnya kayak jenis kelamin ya artinya yang kasusnya laki-laki berarti yang kontrolnya juga harus laki-laki seperti itu. Nah, sedangkan usia juga seperti itu. Misalnya umurnya 25 tahun di kasusnya seharusnya di kontrolnya juga umurnya 25 tahun seperti itu. Ini memang dipadankan atau dicocokkan atau dalam hal ini dipasangkan. Nah, tentu dalam hal ini variabel-variabel yang dipadankan ini menjadi tereliminir, artinya sudah fix, artinya tidak menjadi bentuk faktor risiko karena sudah memadankan dia. Nah, coba Anda lihat di sini di dalam slide ini. Ini adalah bagaimana model struktur datanya nanti ketika kita menganalisis, karena memang ada perbedaan di dalam struktur data ini menjadi bagian penting ketika kita melakukan analisis kasus kontrol berpasangan. Coba lihat di tabel ini dulu di yang ada kasus dan kontrol. Nah, kalau kita melihat, anggaplah ini sebuah kita menilai outcome-nya adalah bagaimana hubungan antara PJK dengan hipertensi dengan PJK misalnya yang paling sederhana yang sering saya kasih contoh. Jadi hipertensi adalah independen variabelnya, sedangkan PJK adalah outcome-nya atau dependent variabelnya.
Hipertensi independen, sedangkan dependen adalah PJK. Nah, tentu dalam hal ini kalau PJK sebagai outcome, berarti kan yang mempunyai penyakit jantung itu kan adalah kasus. Sedangkan yang kontrol itu adalah yang tidak PJK. Sedangkan yang P ini artinya adalah positif, yang terpajan faktor risiko. Berarti yang P ini adalah hipertensi. Sedangkan yang N ini adalah dia tidak hipertensi. Ya kan? Nah, di dalam kita menilai nanti, ini kalau kita anggap codingnya, anggaplah satu adalah yang dikatakan dia hipertensi, ya bisa aja coding P ini menjadi 1, sedangkan yang L ini adalah 0 gitu, yang tidak hipertensi. Nah, ini seperti inilah nanti struktur datanya, dan kita menilai, tentu kita bisa melihat, terpajan dalam hal ini adalah ini adalah hipertensi, sedangkan kasusnya adalah yang PJK, ini yang tidak PJK yang kontrol. Tentu di mana dapat angka 6 ini? Yang 6 ini tentu adalah orang yang hipertensi dan yang PJK. Ya enggak? Artinya apa? Hipertensi, PJK, berarti kan ada 6 orang. 6 orang itu adalah, ini dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang P, yang sebelah kolom yang kiri ini. Nah, tentu juga yang 3 ini adalah orang yang PJK dan orang yang tidak PJK, kan ini kontrol ya, tidak PJK, tapi dia hipertensi, 3 orang ini. Nah, itu yang mana dia? Tentu yang tidak PJK adalah kontrol. Nah, sedangkan dia hipertensi ini dia 1, 2, 3. Kan? Nah, ini sangat jelas sekali. Nah, sedangkan di dalam hal ini kita bisa melihat yang PJK dan yang yang hipertensi di sini. Nah, itu adalah yang 4 orang. Berarti kan kasus itu adalah PJK dan tidak hipertensi. Berarti itu kan yang N itu. Ya kan? Karena tidak hipertensi. Nah, dia adalah PJK. Berarti dia 4 ini adalah ini dia. 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan yang 7 tentu adalah orang yang tidak hipertensi dan tidak PJK. Nah, ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kan Anda sudah paham ini. Ini hanya membuat tabulasinya, mengkondisikan dia kasus kontrol. Yang selama ini kita belajar kan bicara independent variable dan dependent, atau dalam hal ini faktor risiko dan outcome. Kalau ketika kasus kontrol ya bunyinya seperti ini adalah kasus, ini adalah kontrol. Dan kita nilai tentu dapat OR-nya. A dikali D dan dibagi B kali C, yang itu dapat 3,5. Nah, apa bedanya di bawah ini? Artinya apa? Dengan kondisi ini, kalau terbalik Anda mengkondisikan mana yang kontrol, mana yang kasus, kira-kira OR-nya berapa jadinya ini? Nah, tentu ini yang sering banyak mahasiswa yang salah. Ketika terbalik posisi ini, ya pasti OR-nya akan menjadi negatif dia. OR-nya adalah 1/3,5. Ya, kira-kira 0,33 sekian seperti itu jadinya. Artinya arahnya akan jadi negatif. Ini yang banyak terjadi kesalahan di dalam analisis, yang seharusnya arahnya positif ternyata menjadi arahnya negatif. Yang kan saya pernah juga bercerita ke Anda waktu saya menguji S3 itu, yang seharusnya kita mempunyai hipotesis orang yang berpacaran mempunyai potensi berhubungan seksual, ternyata terbalik hasilnya gitu. Ketika remaja yang berpacaran ini malah menjadi protektif di dalam untuk berhubungan seksual. Kan lucu juga itu. Seharusnya disarankan saja menghindari hamil, silakan aja remaja disuruh berpacaran. Nah, seperti itu jadinya kalau kita arahnya akan menjadi negatif. Nah, ini kadang-kadang kesalahan di dalam analisis akan menjadi hasilnya menjadi berbahaya ketika kita membuat kesimpulan dan itu menjadi yang sudah dipublikasi. Nah, selanjutnya adalah kalau kita bicara nanti kasus kontrol berpasangan, ada istilah
yang paling umum nanti kita dengar itu nanti ada namanya konkordan atau diskordan pair atau pasangan, yang mana yang konkordan yang sama, mana yang diskordan gitu. Nah, kita dapat mendefinisikan dua jenis pasangan yang cocok, artinya kesamaan atau perbedaan pajanan atau paparan dari kasus kontrol masing-masing pasangan. Nah, coba kita lihat. Ini coba Anda pahami betul, lihat betul, dan jangan sampai salah ini, karena memang nanti di ujian ini akan ditanyakan betul. Nah, apa itu konkordan? Nah, konkordan ini adalah di mana nanti kita bicara pasangan, di mana pada kelompok kasus dan kontrol, coba Anda bayangkan, kasus dan kontrol, ya kan? Berarti apa tadi? Yang PJK dan tidak PJK, dia sama-sama terpapar faktor risiko. Nah, kalau tadi saya katakan contohnya, berarti apa? Pasangan di mana pada kelompok PJK dan tidak PJK, dia sama-sama hipertensi. Itu bahasanya. Ya kan? Nah, itu nanti akan menjadi di kolom A-nya. Yang selama yang ini seperti biasa, itu kan kita yang punya faktor risiko dan yang positif outcome-nya. Kan gitu yang biasanya. Tapi kalau dalam kasus kontrol berpasangan, dia akan berbeda maknanya. Itu adalah pasangan di mana kelompok kasus atau kontrol atau tadi yang PJK dan tidak PJK, dia sama-sama mempunyai faktor risiko atau dalam hal ini sama-sama di hipertensi. Itu di kolom A-nya nanti. Paham ya? Nah, yang kedua adalah pasangan di mana kelompok atau kasus kontrol atau yang PJK tidak PJK sama-sama tidak mempunyai faktor risiko atau sama-sama tidak hipertensi. Nah, itu akan menjadi kolom D-nya nanti. Nah, intinya di sini adalah bicara konkordan ini yang sama-sama, seperti itulah bahasanya, yang sama-sama seperti itu. Baik di kasus, baik di kontrol, dia sama-sama yang satu sama-sama hipertensi, yang satu sama-sama tidak hipertensi. Nah, itu istilah konkordan. Sedangkan yang kedua adalah diskordan. Nah, di sini adalah apa? Pasangan di mana kelompok kasus atau dalam hal ini adalah yang PJK. Nah, terpajan faktor risiko artinya apa? Pada kelompok kasus yang pada kelompok yang PJK, yang hipertensi faktor risikonya, sedangkan pada kelompok kontrol dia tidak gitu. Ya, paham ya? Artinya berbeda dia. Artinya apa? Pasangan di mana pada kasusnya hipertensi, sedangkan yang dikontrolnya tidak hipertensi gitu. Ini kelompok yang B nanti. Nah, sedangkan yang terakhir adalah pasangan di mana pada kelompok kontrol. Nah, ini terbalik ini. Pada kelompok kontrol yang terpajan atau terpapar faktor risiko, atau dalam hal ini adalah orang yang tidak PJK, yang hipertensi, sedangkan yang di kasusnya tidak hipertensi gitu. Atau dalam ini yang kelompok PJK-nya tidak hipertensi. Nah, itu adalah kelompok yang di C dia. Nah, jadi intinya gini, kalau kita lihat di dalam hasilnya nanti dia seperti ini, kita buat tabulasinya. Nah, ini adalah kasus di row-nya, sedangkan di kolomnya adalah kontrol. Coba Anda lihat, tadi yang konkordan yang A, ini dia. Artinya apa? Kalau kita cross tab antara kasus dan kontrol, artinya ini adalah sama-sama, ini adalah PJK, ini adalah tidak PJK. Berarti ini adalah yang terpajan, ini adalah hipertensi, ini adalah hipertensi. Berarti dia sama-sama hipertensi. Ini adalah yang di A tadi, yang pertama tadi. Sedangkan yang kedua tadi adalah ini dia. Artinya apa? Orang yang tidak hipertensi dan sama-sama tidak hipertensi, baik di kasus maupun di kontrol. Itu adalah di D ini dia. Nah, dalam analisis kasus kontrol, yang akan dipertimbangkan di dalam menilai odds rasionya, itu adalah yang berbeda, bukan yang sama. Nah, dan yang B dan C ini, nah, paham ya? Yang B ini kan tadi jelas bahwa
Artinya apa? Yang di kasus dia hipertensi, sedangkan yang dikontrol dia tidak hipertensi. Itu adalah B dia. Nah, sedangkan yang C itu adalah yang di kasus dia tidak hipertensi, sedangkan yang dikontrolnya dia hipertensi. Itu adalah C dia. Paham ya sampai sini? Nah, inilah yang akan menjadi pertimbangan di dalam kita menilai odds rasionya. Jadi ini akan diabaikan yang sama-sama ini akan diabaikan saja. Nah, tapi memang agak apa namanya berbeda ketika kalau kita tidak menganalisis apa namanya menggunakan McNamara test nanti atau dalam hal ini kasus kontrol bank itu OR-nya akan berselisih berbeda dia estimasinya. Nah, coba Anda lihat. Di sini kan berbeda dengan yang tadi. Ketika ini sebenarnya ini adalah sama yang di awal tabel kita menjelaskan tadi. Tapi di dalam kasus kontrol berpasangan akan berbeda dia mendisplaynya di sini. Coba Anda lihat. Kalau tadi jelaskan yang di sini berapa jumlahnya, berarti kan yang tadi kita bicara di sini adalah kasus dan kontrol, di sini adalah tadi apa hipertensi dan tidak hipertensi. Nah, pasti di kolom A-nya tadi kan kita bicara apa yang hipertensi dan berapa PJK, berarti kan 6 tadi kan di sini. Ini di sini kan 6 tadi. Nah, kenapa kok bisa 2 di sini? Karena kita sudah memadankan antara kasus dan kontrol itu adalah anggaplah dia apa namanya jenis kelaminnya kita padankan. Nah, tentu kita akan melihat dari tabel ini, dari kolom ini, bagaimana mendisplay di tabel ini. Nah, tentu kan kita apa namanya lihat berapa orang, ya kan, orang yang sama-sama hipertensi baik di kasus dan kontrol, ya kan? Di sini adalah 2. Nah, 2 itu di mana? Tentu pasti kita melihat adalah yang nilainya yang positif dua-duanya, yang terpajan faktor risiko. Berarti kan PP kan gitu kan? Yang P itu kan yang positif. Artinya apa? Yang 2 ini itu adalah yang ini dia. Ya kan? PP. Ini dia, PP. Ya kan? Kalau kita bisa apa namanya lihat di sini. Coba kita apa namanya bisa nggak sih di spotlight? Ini dia. P. Oke. Nah, sedangkan kalau kita bisa melihat apa namanya, ya sekarang yang 3 ini yang mana? Tentu yang 3 ini adalah yang tadi saya katakan, baik di kasus yang dikontrol sama-sama tidak hipertensi. Berarti kan dia yang NN kan gitu. Nah, yang NN yang mana? Ya kita ya gampang melihatnya. Yang NN itu adalah ini dia. Ini dia. N. Maaf nih. Ya, N. Intinya yang ini. Nah, sedangkan yang tadi apa namanya yang apa yang tadi yang positif ini dia. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita lihat mana yang tidak apa namanya yang di kolom ini dulu, yang B dulu. Yang di B ini tadi apa definisinya? Artinya apa? Yang pada kasus dia hipertensi, sedangkan dikontrol dia tidak hipertensi. Nah, kenapa kok bisa jumlahnya 4? Nah, berarti kan kalau kita lihat, kalau di kasus dia hipertensi, yang dikontrol dia tidak hipertensi, berarti apa? PN berarti kan? Benar nggak? PN. Nah, PN itu adalah ya jelas di sini, ini dia. 1, ya kan? 2, 3, 4. Oke? Nah, sedangkan yang terakhir adalah yang di C tadi. Inilah yang dikatakan pada kasus dia tidak hipertensi, sedangkan dikontrol dia hipertensi. Berarti apa? NP. Nah, NP itu adalah ini dia. Ini yang disebut dengan apa? NP. Ya. Oke. Ini kan sangat apa namanya sangat jelas ya di sini.
Ini saya ulang lagi. Ini adalah yang tadi yang apa namanya yang PP, sedangkan yang ini adalah yang NN, yang merah, sedangkan yang apa namanya yang apa namanya biru muda itu adalah yang tadi ini yang 4 adalah di sini. Nah, sedangkan yang oranye itu adalah yang ini dia. Oke? Nah, ketika kita menilai apa namanya? OR-nya itu disebut dengan match apa namanya? OR-nya OR berpasangan. Artinya kan dinilai adalah di apa? B dibagi C. Itu adalah 4 dibagi 1. Nah, kalau kita lihat tadi, kita balik lagi yang tadi. Padahal ini kan sebenarnya kan apa namanya? Data yang sama. Kalau kita lihat di sini, coba lihat. OR-nya berapa? 3,5. Padahal kan ini sebenarnya kan apa namanya? Datanya yang sama nih. Artinya apa? Ini kita gunakan analisisnya tanpa menggunakan analisis kasus kontrol berpasangan, didapatkan 35. Sedangkan ketika kita menggunakan apa namanya match case control ini dan kita menggunakan analisis match OR ini berbeda dia. Malah justru underestimate dia yang di kalau kita gunakan analisis yang biasa. Nah, tentu ini yang perlu kita tanyakan, berapa jumlah pasangan? Nah, jawabannya ya jelas jumlah pasangan adalah 10. Ini pasangannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau ditanya berapa jumlah sampelnya atau subjeknya, jelas dia sama juga. Jumlah subjeknya adalah 20. Tapi kita di dalam meneliti sudah memadankan antara kasus dan kontrol. Oke. Nah, tentu sebentar nih kita hapus dulu. Nah, tentu ini yang tadi menjadi apa namanya yang harus Anda pahami di dalam apa namanya nanti ketika apa Anda analisis. Nah, tentu ini apa yang saya jelaskan tadi. Nah, ketika ini kita berpasangan, ya kan? Ini tadi kan dari hasil yang di atas ini kan, ini kan saya copy saja ke sini. Nah, ketika kita balikin lagi ke yang tidak berpasangan, berarti ini kan pajanan nih penyakit, berapa kira-kira di sini? Ya kan? Gimana kita dapatnya? Coba kita, ya, apa kira-kira di sini? Yang tadi, ya, ini yang biru, ya kan? Oke. Nah. Oke. Apa kira-kira yang di apa namanya yang di biru ini? Ya. Nah, artinya apa? Yang terpajan artinya yang hipertensi dan apa namanya? Yang PJK. Nah, tentu kita gampang melihatnya kalau kita bahasa nanti kalau di ujian Anda ditanyakan seperti ini, anggaplah tabelnya nanti berpasangan ketika kita ingin melihat tabel yang tidak berpasangan. Nanti kita mudah melihatnya, berarti berapa yang terpajan dengan yang jumlah kasus yang positif, yang PJK, yang hipertensi. Nah, gampang kita lihat yang PJK itu kan kasus, sedangkan yang apa namanya yang kontrol ya tidak PJK. Berarti kita lihat yang jumlah kasus artinya yang PJK yang hipertensi berapa? Ya ini kan sepanjang ini kan adalah dia PJK nih. Berarti kita lihat yang terpajan berarti kan hipertensi. Berarti jumlah yang apa namanya yang terpajan berarti 2 tambah 4. Nah, di sini adalah 6 dia. Iya kan? Nah, dia kan di sini apa sama dengan 6. Nah, sedangkan di apa namanya yang kita lihat di sini yang dikontrol berarti yang tidak PJK yang terpajan gitu. Berarti yang tidak PJK tapi dia hipertensi. Nah, kita lihat aja di kontrol ini.
Kalau dia berarti kan tidak PJK dia. Sedangkan dia hipertensi, ya kan? Nah, nanti kita lihat. Berarti 2 tambah 1. Berarti 3. Iya, 3 di sini. Nah, selanjutnya kita bisa melihat berapa jumlah kasus yang tidak hipertensi, ya berarti di sini. Kasus yang tidak hipertensi berarti 1 tambah 3. Berarti di sini adalah 4. Nah, yang ini artinya yang kontrol, yang PJK, yang tidak hipertensi, yang tidak PJK, yang tidak hipertensi, itu kan seperti itu kan ya. Karena kontrol kan tidak PJK, sedangkan yang tidak terpajang berarti tidak hipertensi. Nah, berarti kita tinggal lihat, jadi kan yang artinya pada kontrol yang tidak hipertensi. 4 tambah 3, berarti di sini adalah 7. Ini dia. Nanti kan totalnya sama, ini adalah 10, ini 10, ini adalah 9, di sini adalah 11. Totalnya adalah 20. Nah, kalau di sini tentu 6 tambah 4. Nah, totalnya di sini 10. Jadi dia sama nih. 3 tambah 4, 6 tambah 4. 3 tambah 7, 6 tambah 4, 10. Beda kan? Ini adalah 20. Kenapa? Ini dipasangkan atau dipadankan, sedangkan ini tidak dipadankan. Oke, nah inilah konsep dasarnya ketika Anda menghitung nanti manualnya ya. Tapi tidak usah Anda pusing-pusing, kalau di software tentu ya bisa langsung keluar di hasilnya. Tapi kan sering saya sampaikan ke Anda jangan belajar cara aplikasinya, tapi konsepnya menjadi penting Anda pahami. Ketika aplikasi ya sangat mudah, Anda tinggal lanjutnya nanti. Oke, nah ini kita hapus, udah ya. Nah, nanti, tentu lanjutannya adalah, di dalam nanti Anda tesnya itu ada namanya McNemer test nanti. Kita melihat apakah dia ini ada perubahannya juga, ada yang correction-nya sampai juga ini cara ngitungnya agak berbeda dengan chi-square test gitu. Nah, saya nggak terlalu banyak menjelaskan ini, tapi kan jelas tadi yang mana yang B, mana yang C, kan udah jelas Anda bisa melihat tadi di kolomnya itu yang akan kita dapatkan square-nya di dalam tesnya nanti. Nah, oke, sebelum kita masuk aplikasi, ini kita tutup dulu. Ya, saya buka pertanyaan dulu biar nanti sama-sama kita mulainya. Takutnya Anda nggak paham nanti takut diulang-ulang lagi. Yang mendingan kita buka dulu pertanyaan. Ya, saya buka ya. Oke, silakan. Atau raise hand dulu deh, biar terorganisir, biar nggak rame-rame nanti. Oke. Siapa yang mau bertanya? Ada ya fitur raise hand-nya, ada nggak? Halo? Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Itu cukup? Cukup, Pak. Cukup. Paham semua? Sejauh ini paham, Pak. Ya. Insya Allah paham, Pak. Paham ya, berarti siap ujian ini semua ya. Oke. Nah, kalau ya kita mulai aplikasi. Nah, nanti sebentar saya siapkan datanya, dan ya sambil menunggu saja kalau ada pertanyaan silakan. Nanti saya coba share datanya ke Anda sambil menunggu. Saya persiapkan dulu, ini sudah di-download, biar nanti kita sama-sama coba. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan silakan di chat aja dulu ya, kita mute dulu biar nggak berisik. Atau kalau Anda ingin bertanya silakan Anda.
Ya, kita lanjut. Jadi ada pertanyaan ya dari Melsi. Saya agak kurang paham mengenai penjumlahan tabel 2x2. Oke, si Aru menanyakan kurang paham antara yang tadi 2x2 yang kasus negatif pada analisis kasus kontrol yang tidak berpasangan. Nah, saya ulang lagi dari saya coba share screen lagi yang tadi. Oke. Nah, kita lihat di sini. Maksud saya yang negatif itu adalah ini. Ini kan jadi terbalik dia. Coba Anda, 3, artinya kan 3 kali 4. Berarti kan gini kan, kalau kita posisinya di sini, berarti kalau kita nilai OR-nya, kalau posisinya terbalik di sini, berarti kan 3 dikali, dikali 4 dibagi 7 dikali 6, kan seperti itu. Ya kan? Nah, berarti kan 12 dibagi berapa itu? 7 kali 6 berapa? Nah, akan menjadi 42 ya. Nah, ya kan? Nah, kalau di sini kan 42 dibagi 12 gitu. Ini yang tadi saya katakan arahnya akan menjadi negatif dia. Paham ya? Saya kira paham pertanyaan si tadi. Sedangkan yang tadi ini pertanyaan si Arum ya. Bertanya kurang paham untuk mengenai penjumlahan. Nah, gimana yang masih kurang paham? Nah, kalau di dalam ini. Nah, intinya sebenarnya gini, kalau Anda harus pahami, ini sebenarnya yang harus Anda pahami di sini tabelnya. Artinya kalau tabel yang tadi, yang di awal itu kan ini dia kan, ini dia, 6, 3, 4, 7. Karena saya kasih contoh tadi bahwa ini adalah hipertensi, ini tidak hipertensi, ini adalah PJK, ini tidak PJK. Saya kira kan ini sudah kita sering kita ajarkan Anda yang ini. Nah, mungkin Anda nggak paham di sini, ya kan? Bedanya kan hanya penamaan kasus saja dan kontrol. Ini nanti kan yang positif, ini kan yang negatif. Berarti kan kalau tadi tidak PJK, ini kan tidak PJK. Ini tadi kan terpajan, berarti kan yang punya faktor risiko positif. Berarti kan hipertensi dan tidak hipertensi. Nah, yang nggak berbeda itu kan tentu kan posisi di sini. Tadi kan saya jelaskan, karena dia sudah dipadankan, dia ada dipasangkan dia. Anggaplah yang kasus ini, anggaplah yang responden yang pertama dan ini yang kedua, ini udah umurnya udah sama. Ini yang responden yang ketiga dengan yang keempat ini udah sama dia ininya, jenis kelaminnya misalnya kalau kita padankan jenis kelamin. Nah tadi kan jelas ini 2 itu kan berarti kan apa yang positif. Artinya hipertensi sama hipertensi yang PJK dan tidak PJK gitu. Artinya kan P. Ini yang tadi yang saya jelaskan. Nah, saya kira clear ya. Tinggal kita melihat jeli tentu posisi tabulasi ini. Sama juga yang seperti kita bisa lihat di tadi yang saya jelaskan di sini. Saya kira sangat jelas kita melihat transformasi dari kita kasus kontrol berpasangan ke yang yang tidak berpasangan yang di bawah ini. Oke, nah ya, oke kita coba lanjut. Nah sekarang Anda buka aplikasi. Nah ini coba saya buka Epinfo-nya. Apakah sudah terbuka tadi? Bentar. Nah, Epinfo 7. Ya, kalau sudah Anda install kemarin sesuai instruksi saya, nah silakan Anda buka, kita sama-sama Anda bisa ngikuti dan file contoh datanya kita sudah kirim di chat ya, tolong Anda download.
yang di chat itu. Oke, nah sekarang coba kita buka, mudah-mudahan bisa. Coba. Ini coba saya install ya. Ini mungkin Anda bisa lihat juga. Ini coba saya share screen dulu cara installnya yang belum belum menginstal. Coba tadi mana? Ya. Oke, ini anggaplah kita sudah download. Kita klik run dan kita klik run. Dan ada tampilannya seperti ini, Anda bisa lihat. Nah, ini tinggal di next saja. Kebetulan sudah terinstall tadi, tinggal di modify, next saja sampai selesai gitu. Nah, ketika sudah finish, nah tentu juga tadi saya katakan ada beberapa Windows yang tadi ada tambahan requirement-nya gitu. Dan mudah-mudahan Anda sudah terinstall yang itu. Nah, sekarang kita running Epinfo 7-nya. Ini seperti ini tampilannya. Kita coba ya. Oke, tampilannya seperti ini. Ini agak berbeda tampilan yang lama karena ini yang versi terbaru. Nah, di sini kan ada kita coba yang visual dashboard, ada yang klasik, tapi yang agak menarik itu adalah yang saya suka itu karena ada visual dashboard-nya di sini. Jadi tampilnya sangat sangat friendly sekali seperti ini. Ini tampilannya. Udah ya. Sama-sama kita mulai ini. Biar jangan nanti ada delay gitu. Belum Pak, masih masih di download Pak. Nah ini kadang-kadang kan lambat juga nanti. Nah saya kira coba saya buka dulu, di unmute dulu semua. Oke, gimana? Yang lain oke semua? Udah, Pak. Oke, kita mulai ya. Kalau ada yang bertanya langsung aja nanti di unmute sendiri ya. Oke. Nah, oke. Nah, yang pertama adalah ketika kita menggunakan Epinfo 7 ini, itu adalah gini, ada di sini di tampilan dashboard ini kan set data source-nya ini. Ini yang perlu kita pertama kita klik ya. Nah, keluar tampilan seperti ini memanggil datanya. Nah, perlu diingat di dalam kita memanggil data ini perlu penjelasan bahwa harus dipastikan dulu jenis datanya. Ini saya ulang ya, jenis data ini menjadi penting. Jangan sampai nanti jenis data ini Anda tidak paham gitu. Nah, karena banyak kesalahan. Kenapa nggak bisa? Karena ya Anda lupa men-set jenis datanya. Nah, yang pertama itu adalah nih, kita klik. Tentu tadi data kita adalah data kita adalah oke sebentar ya. Udah ya? Kelihatan enggak? Saya kira Maaf sebelumnya Pak, tadi dari awalnya itu belum langsung keluar yang bagian kabel ini Pak. Sebelumnya belum tahu lagi. Coba saya ulang lagi nih. Share screen-nya. Oke. Kan di-download udah ya. Nah, kan kita tinggal panggil
Oke. Saya coba share screen. Oke, coba cek dulu. Ini udah belum? Udah keluar belum? Coba. Sudah, Pak. Nah, udah kan? Nah kan diklik visual dashboard. Ini nggak keluar ya? Muncul nggak? Nggak ya? Muncul, Pak. Nggak, visual dashboardnya muncul nggak? Oh, ada yang run, apakah di run, Pak? Nggak, coba cek dulu apa namanya di visual dashboardnya muncul nggak ini? Yang terbuka Windows baru itu, Pak. Yang ada Epinfo 7 dashboard. Belum, Pak. Masih tampilan awal, Pak. Oh, tampilan awal. Oke. Berarti ke sini dia. Ini udah? Udah, Pak. Nah, Pak. oke ya. Lanjut ya. Oke, lanjut kita mute. Nah, oke, berarti lo lihat. Nah, di sini ini yang perlu kita set datanya. Ini kan di dashboard ini pertama keluarnya kan muncul dia jendela baru ya. Nah, di set data ini kan keluar apa set data source-nya ini. Iya kan? Nah, set data source ini yang apa namanya yang perlu dipastikan apa namanya jenis datanya. Apakah dia Excel atau apa jenis yang lain. Nah, kebetulan data yang kita kirim itu kan ada Microsoft apa namanya Excel yang 97/2003. Berarti kita pilih data set-nya, apa database type-nya ini adalah Microsoft Excel 97/2003. Iya kan? Nah, ini yang apa namanya dipastikan ketika nanti Anda apa namanya memulai analisis ini. Nah, setelah ini kita bisa memanggilnya menggunakan apa browse ini, dipanggil datanya, di mana yang kita download tadi. Nah, sebagai contoh ini kita dari download datanya kita ambil coba yang lang saja nih, lung sana ini. Pak, maaf Pak, filenya belum Bapak kirim lagi Pak. Coba lihat di chatnya, di chat. Coba lihat di chat ada nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Oh, ke Anissa, coba lihat Anissa, coba di-share dulu. Coba saya ini dulu apa namanya? Anissa nggak ya? Coba ini saya share lagi deh. Ini ada dua filenya ya, yang lang 80 sama lang coba download dulu. Si Ayu tadi baru saya kirimnya. Oke ya. Nah, coba yang dipanggil datanya dulu ada yang yang lang saja, jangan yang 80 yang lang saja. Ya. Yang apa namanya yang lang dulu itu dibuka seperti ini ya. Oke, pastikan tadi saya katakan pastikan dulu database type-nya. Jangan nanti Anda pilih yang Epinfo Project. Yang Anda pilih adalah apa tadi? Microsoft Excel 97/2003. Dan baru Anda browse di mana yang tadi sudah terdownload dan Anda pilih yang lang ini. Jangan yang lang 80, yang langnya saja. Ini seperti ini. Nah, Anda klik sampai warnanya biru seperti ini. Oke.
Nah, kalau sudah biru berarti kan Anda sudah selected. Ini adalah sheet-nya kalau di Excel-nya gitu. Nah, ini tinggal Anda klik OK. Nah, kalau sudah OK, nah, ada di sebelah kanan itu kan ada apa namanya? Tampilannya di sini adalah record 20. Berarti kan datanya apa namanya? Ada 20 record data di sini. Kita bisa lihat. Oke? Sudah ya? Nah, kalau sudah dipastikan datanya terinput di sini ya, sukses, berarti kita sudah mulai bisa menganalisis gitu. Nah, pertama kita melakukan apa namanya? Analisis. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini saya ingatkan Anda. Ini enaknya kita menggunakan Epinfo 7 ini. Kita hanya bermainnya pakai klik kanan saja. Nah, di klik kanan ini itu ada tanda icon ini. Ini saya coba pastikan lagi yang tadi. Ini kan, kita klik kanan. Nih, yang icon apa namanya? Yang icon gambar gear ini ya, atau properties atau dianggap apa nih gambar gigi ini seperti ini. Itu kan add analysis gadget. Nah, ini nanti banyaknya kita bermainnya di sini. Nah, itu kita bisa menggunakan, nah ini yang nggak ada kadang-kadang di SPSS itu dulu terbatas, nih, ada namanya match pair case control. Tapi sebelum ke sana kita coba dulu yang artinya univariatnya dulu. Atau dalam hal ini kita coba frekuensi di sini. Nah, ini kita bisa klik frekuensi ini, ya, kelihatan di sini. Nah, kita bisa ada tampilannya ini. Kita lihat aja dulu apakah kita lihat dulu di sini ada smoke ya, artinya merokok. Nah, kita bisa klik berapa sih persen orang yang merokok gitu. Anggaplah nih merokok ini adalah apa namanya independent variable-nya, sedangkan kasusnya adalah CA paru. Nah, coba kita klik yang smoke ini. Ini kita klik OK. Nah, langsung keluar ini. Ibaratnya apa? Ini adalah apa namanya? Univariatnya. Nah, kalau kita kemarin itu kan mengkondisikan yang 0 itu adalah yang apa namanya? Yang merokok, sedangkan yang 1 tidak merokok. Nah, tapi kalau nggak salah, kalau ke depan itu kita bisa berubah codingnya untuk menjadi apa seharusnya yang 1 merokok, yang apa namanya yang tidak merokok adalah yang 0. Karena Epinfo yang lama yang apa namanya yang punya risiko positif itu angkanya yang lebih rendah, sama kayak SPSS. Tapi kayaknya Epinfo yang baru ini dibalik ya, yang lebih rendah seharusnya apa namanya yang tidak yang lebih tinggi yang seharusnya mempunyai risiko gitu positif seperti itu. Nah, ini yang apa namanya yang univariat. Nah, kita juga bisa lihat, tinggal klik kanan lagi, coba add analysis gadget, kita coba apa namanya frekuensi lagi, coba kita ambil yang case. Klik. Nah, ini yang case. Nah, jelas sama kan? Kasus dan kontrol. Dia sama-sama ya 10 responden karena memang dia matching gitu. Makanya tentu kasus dan kontrolnya harus sama dalam hal ini. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita bisa analisis juga, ini kita coba pinggirkan dulu yang ini. Kita analisis yang apa namanya add analysis gadget, coba kita ambil MN 2x2 tabel. Oke. Nah, ini kan 2x2 tabel, coba Anda lihat. Nah, coba kita tabulasikan kayak analisis apa ya, chi-square biasa gitu. Kita klik exposure-nya adalah tentu adalah smoke, merokok. Sedangkan outcome-nya CA paru tadi kan kasus ini CA paru orang yang kanker paru dengan yang tidak. Nah, berarti smoke pajanannya. Kalau tadi kita bicara apa nih hipertensi anggaplah, sedangkan outcome-nya PJK tidak PJK. Kalau di sini adalah merokok, case-nya adalah CA paru dan tidak CA paru. Nah, ini kita klik OK. Nah, kita dapatkan hasilnya seperti ini. Anda lihat? Nah, tentu tadi saya katakan, dalam hal ini,
karena memang dia apa namanya ini kan sama saja, ya, artinya yang 0 itu adalah yang apa namanya tadi kita bisa lihat yang merokok, yang smoke itu yang merokok ya, yang apa yang 0, sedangkan yang tidak merokok adalah 1. Karena di sini karena angkanya yang lebih rendah seperti itu. Nah, coba lihat dapat apa? Odds rasionya 3,5. Ingat ya, 0 itu tadi apa? Orang yang merokok, sedangkan pada kasus 0 itu adalah yang CA paru, sedangkan yang 1 adalah yang tidak CA paru, sedangkan yang 1 adalah tidak merokok. Berarti kita lihat di sini, orang yang merokok sebanyak 5,5%, sedangkan yang tidak merokok adalah 45%. Nah, dapatkan OR-nya 3,5. Ini kita menggunakan analisis apa namanya? Ya, cross apa namanya? Cross tabulasi atau chi-square biasa seperti itu. Oke, kita dapatkan dia hasil p-value-nya adalah 0,71. Oke. Nah, sekarang kita coba bagaimana kalau kita menganalisis kasus kontrol berpasangan. Nah, dia sama, kita di add analysis gadget ini juga, ini kita coba geser ke bawah. Oke. Nah, itu kita ambil yang match pair case control. Nah, match pair case control ini juga sama. Adalah yang pertama tentu pajanan yang tadi apa? Merokok. Sedangkan kasus dan kontrolnya adalah case. Nah, jangan lupa nanti di dalam Anda melakukan analisis, Anda perlu yang namanya adalah harus ada kelompok atau variabel kelompoknya atau dalam hal ini grupnya. Nah, kalau kita buka tadi coba kita buka di Excel-nya. Seperti apa model tabulasi datanya? Ini coba saya ganti share screen-nya. Nah, coba Anda lihat. Ya kan? Ada variabel grup di sini nih. Nah, ini berarti kan kasus case ini satu adalah kasus, 0 adalah kontrol. Nah, tentu grupnya satu, ini satu pasangan. Berpasangan dia. Ini kasus, ini adalah kontrol. Ini pasangannya. Anggaplah nomor responden 1, ini nomor responden 2. Paham ya? Nah, yang ini adalah pasangan yang kedua. Ini kasus, ini adalah kontrol. Kebetulan dia sama-sama merokok. Apa sama-sama tidak merokok, karena satu tidak merokok kan tadi. Ya. Ini adalah pasangan ketiga. Sampai seterusnya, ini adalah pasangan yang ke-10. Ini nomor respondennya. Seperti itu. Nah, kembali ke yang tadi. Ya. Jadi adalah ada grup gitu. Nah, ketika ada grup ini kita select gitu, grupnya di sini. Ini kan jelaskan exposure pajanan kasus kontrol adalah yang tadi outcome-nya. Ini kita klik OK. Oke, ya. Ini hasilnya. Apa bedanya dengan yang ini? Kita coba sandingkan. Nggak bisa dikecilin. Nah, coba Anda lihat. Yang tadi ini 20, di sini dia 10. Padahal sampelnya juga sama, data juga sama. Tapi berbeda nanti di OR-nya. Nah, inilah menariknya. Ini mohon maaf saja saya katakan ke Anda. Dosen sendiri ini nggak paham ini. Maka bersyukur Anda dapat saya ajarkan ini, dosen saya sendiri masih juga belum paham yang ini. Dianggap sama juga, apalagi dosen-dosen yang tidak yang bukan peminatan EPID gitu. Nah, ini dia. Coba lihat yang di atas tadi. Berbeda dia. Kita dapat di sini adalah Nah, tadi ya. Ini dia. 3,5. Oke. Nah, jelas ya bedanya. Anda bisa lihat yang tadi.
Hapus saja lah. Takut ragu nanti. Ya kan? Ini 3,5, sedangkan di sini adalah 4. Nah, yang menarik adalah, coba Anda lihat, dalam McNamara test, perlu kita lihat adalah, apa namanya, ada asumsi di sini. Nah, coba baca di bawahnya ini. There are 5 discordant pair. Because this number is fewer than 20, it's recommended that only exact result be used. Artinya dia tidak bisa menggunakan McNamara test. Karena apa? Jumlah diskordannya ini kurang dari 20. Nah, kalau kurang dari 20, Anda gunakan yang eksak di sini. Estimasi dari odds rasionya nggak bisa digunakan. Makanya hati-hati juga nanti menggunakan sampelnya. Jangan menggunakan sampel dan hasilnya. Jangan sampai diskordan kurang dari 20. Berarti nggak layak kita menggunakan McNamara test. Karena apa? Because this number is fewer than 20 dari 20. Oke, paham sampai sini? Nah, sekarang coba saya simulasikan. Sekarang coba balik lagi ke sini. Coba kita set data yang lang 80. Coba. Apa namanya? Set datanya lagi. Coba Anda klik kanan. Coba Anda klik kanan, set data source. Ya, ini kita apa namanya? Klik aja apa namanya? No saja. Nah, coba Anda panggil data, coba ganti lagi database-nya di sini yang apa? Microsoft Excel 97 2003. Ya, bisa diikuti ya. Kita ganti data yang jumlahnya 80 sampel, berarti kan yang lang 80. Oke. Lang 80. Oke, kita klik OK. Nah, kita klik tadi apa? Sampai terselect warnanya biru. Dan di sini kita klik OK. Nah, klik OK, lihat di kanan atas. Ini adalah data yang sudah 80. Nah, sebenarnya saya ingin membuktikan ke Anda, kenapa saya buat 2 set data ini, supaya Anda jelas juga nanti bedanya. Nah, kita coba lakukan analisis, sama dengan yang tadi. Apa tadi? Add analysis gadget, match pair case control, dan Anda pilih pajanannya smoke, dan case controlnya adalah case, dan pair groupnya adalah group di sini. Nah, Anda klik OK. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini yang berbeda dia di sini nih, yang di bawah ini. Dia mengatakan apa? Dia 20 discordant pair. Kan 20 dia. Because this number is besar, ya kan? Atau sama dengan 20, McNamara test can be used. Jadi memang minimal 20 di dalam kita menganalisis McNamara test nanti. Nah, ini baru kita bisa gunakan odds ratio 4 dan didapatkan hasilnya signifikan 0,007 seperti itu. Nah, ini hasilnya kalau kita menggunakan Pinfo 7 ini. Nah, ini kan tinggal send data to Excel. Nih, Anda klik kanan di sini, send data to Excel. Nah, saya sering sampaikan bukan sulap, bukan sihir. Nah, di sini kita bisa melihat tinggal kita print output-nya nanti di deskripsi atau nanti di tugas akhir Anda. Nah, dan enak nih tinggal di print, lampirkan, dan sangat gratisan, nggak perlu pusing-pusing pakai SPSS, dan ini bisa kita analisis dengan cepat gitu. Oke, nah sekarang sambil ini, ya, kita buka pertanyaan. Oke. Ya, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, satu-satu dulu. Ini siapa nih? Atau gini lah, coba
Ayu jadi co-hostnya. Coba siapa? Oh, siapa si Fadil? Coba demo dulu. Oke. Nah, tadi. Atau siapa? Ayu lah. Nanti biar Ayu yang ini. Ya, silakan. Ayu, diatur siapa yang mau bertanya biar apa namanya Iya, Pak. jelas nanti. Nggak tinggal Yuli, Pak. Ayu bisa unmute yang lain gitu. Ya. Oke, Pak. Yuli, disilakan Yuli. Yuli. Yuli suaranya rusak. Oh iya, mungkin Yuli bisa di chat aja. Yuli katanya nggak nanya, yuk itu yang raise hand yang tadi. Oke, tadi ada yang cowok siapa tadi tuh? Si Fadil Pak? Andi. Nandi, Pak. Ya. Ya, Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Mau nanya, kalau misalnya yang berpasangan ini nanti interpretasi data kayak mana kita baca, Pak? Gimana apa interpretasinya? Iya, Pak. Soalnya agak ragu. Ya, interpretasinya sebenarnya sama saja sebenarnya gitu. Karena memang apa namanya dikatakan di situ artinya memang artinya gini, orang yang hipertensi mempunyai 4 kali beresiko mengalami PJK dibandingkan dengan apa namanya orang yang tidak hipertensi seperti itu. Nah, sebenarnya itu saja, tapi model dalam analisisnya agak berbeda gitu. Nah, di dalam menilai apa namanya estimasi risikonya. Nah, jadi memang ada juga mengatakan dalam hal ini, artinya kalau kita bisa mengatakan dalam hal ini, ya tentu ya terlalu pusing juga nanti Anda katakan bahwa orang yang apa namanya, tentu kalau kita bisa melihat di tabel A itu kan orang yang sama-sama apa namanya, yang orang yang sama-sama apa namanya tadi hipertensi dan juga sama-sama baik ya hipertensi di kasus dan dikontrol, ya kan, berisiko dibandingkan orang yang tidak gitu, yang tidak hipertensi dan tidak apa namanya PJK seperti itu. Nah, sebenarnya kalau ingin sederhananya, Anda bisa menggunakan interpretasi biasa saja gitu. Dalam hal ini independen dan dependennya. Artinya orang yang hipertensi 4 kali berisiko PJK dibandingkan orang yang tidak hipertensi. Karena memang kita menggunakan sebenarnya makna OR-nya sama dengan yang itu, tapi di dalam kita menilainya, kalau menggunakan analisis yang apa namanya yang biasa, underestimate saja hasilnya gitu. Kan tadi kita lihat 3,5, sedangkan di sini risikonya 4 gitu. Makanya banyak kalau ingin tajam analisis itu memang kalau bisa kan memadankan jenis kelamin atau usia. Yang menjadi masalah gini, nggak mudah kita melakukan penelitian mencari pasangan tadi gitu, mencari umurnya yang sama seperti itu, dengan punya potensi kasus dan kontrol tadi. Gitu. Nah itu kesulitan kakak kelas Anda, susah Pak mencari umur yang sama ini untuk kontrolnya. Gitu. Anggaplah nanti, contoh misalnya ada nanti yang PJK umur 90, ada nggak yang tidak PJK umur 90 gitu. Itu kan sulit gitu. Nah, tapi kadang-kadang Anda juga bisa menggunakan interval umur, bisa juga. Dianggap intervalnya lipatan 10-10 gitu. Jadi misalnya umur 61 sampai 70 gitu, atau 79 gitu. Atau 61 60 sampai 70, nanti 50 sampai 60, seperti itu. Nanti. Ya, yuk. Berarti, ya. Mau nanya lagi, Pak. Ya. Berarti bisa disimpulin kalau misalnya yang berpasangan ini kita bisa bilang, misalnya
interval umur 20 tahun sampai 30 tahun ini lebih berisiko misalnya 4 kali itu, Pak. Kalau misalnya ada yang tidak berpasangan, umur 20 sampai 40 tahun ini 3,5 lebih berisiko itu, Pak. Berarti cuman untuk memperbagus risikonya gitu ya, Pak? Beda. Enggak. Kalau kita sudah pasangkan umurnya, kita nggak usah menginterpretasikan umur. Artinya umur kan sudah dikontrol di situ. Paham nggak? Artinya di situ, artinya kasus dan kontrolnya, artinya umurnya sudah disamakan. Jadi nggak perlu kita terjebak menginterpretasikan umur gitu. Ya kan bisa saja nanti di di pasangan nomor 3 atau pasangan nomor 4 misalnya range-nya umur yang 30, ya kan? Anggaplah pasangan pertama umurnya 90 misalnya. Responden 1, responden 2 sama-sama 90. Nanti responden 3 dan 4 kan bisa saja umurnya rentang 30 sampai 40 misalnya. 3 dan 4, responden nomor 3 dan nomor 4. Intinya adalah umurnya itu sudah dikontrol, kita sudah padankan. Jadi risiko umur tidak perlu kita interpretasikan lagi gitu, karena sudah di matching gitu. Termasuk juga nanti jenis kelamin. Ya kan? Seperti itu. Iya, Pak. Ya. Saya kira clear ya. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, ayo yang lain. Sebelum nanti kita masuk ke yang confounding dan ini. Oke, saya sambil ini atau Anda bisa chat dulu. Saya ada yang saya tanda tangan sebentar. Nah, saya mute dulu ya. Sambil kita lanjutkan yang confounding dan interaksi. Oke, kalau ada yang bertanya tolong di chat dulu di ini atau nanti bisa di chat nanti kita bisa jawab lagi. Ini sebentar saya tunggu 5 menit. Baik, masih ada? Kalau enggak kita lanjut.
Oke, nah sekarang saya coba kirim data untuk lanjutan analisis multivariat yang kemarin untuk bicara confounding dan ini. Sebentar. Oh, ada satu lagi. Baik, ada satu lagi file yang saya kirim. Sebentar. Oke, jadi siapkan ya. Satu lagi adalah HDLET. Oke, jadi download filenya. Nah, sekarang kita close dulu. Oke. Nah, yang pertama adalah oke, coba kita share screen lagi. Ya, seperti biasa, Anda coba klik kanan, set data source-nya. Anda panggil data set data source, tentu Anda pastikan bahwa ini adalah Microsoft Excel 97 2003. Dan ini di browse datanya adalah yang ambil yang dulu yang CA Paru. Ini CA Paru. Oke. Dan Anda klik oke di sini. Ya. Ini ada 2000 data record di sini. Anda bisa lihat. Oke. Nah, kalau lihat data ya Anda bisa lihat ininya. Ini ada mencis, kanker, dan rokok. Oke. Nah, pertama adalah tentu seperti biasa. Kalau kita di dalam analisis itu tentu kita melakukan namanya apa? Analisis univariat. Oke. Nah, univariat itu Anda bisa menggunakan frekuensi sini atau frekuensi ini untuk bisa menilai secara univariat.
Nah, coba Anda lihat, klik, ya kan? Nah, Anda bisa melakukan analisis. Ini Anda bisa gunakan kontrol untuk menselect 3 variabel ini. Yaitu adalah kanker, mencis, dan rokok. Ya kan? Ini kan pelajaran kita minggu lalu. Nah, kita klik ini, ya, kita dapat 3 univariat ini, dan kita bisa melihat berapa ini frekuensi antara orang kanker dan tidak kankernya sama 1000 juga. Ini sama 50%. Nah, sedangkan ini adalah orang yang menggunakan mencis, ini 44,8%, yang merokok seperti ini 800, yang tidak merokok 1.200. Dan ini juga sama, Anda bisa yang saya katakan klik kanan, set data to Excel, dia langsung langsung kita bisa dapat tabelnya di Excel gitu. Tinggal ada modifikasi aja nanti di dalam menyesuaikan outputnya. Nah, setelah univariat kita dapat gambaran ini. Nah, tentu kita melakukan yang namanya analisis bivariat. Kan kemarin itu kan ada pertanyaan kita adalah apakah bagaimana hubungan mencis dengan kanker misalnya. Kita bisa klik kanan, add analysis gadget, itu kan tabel 2x2. Ya kan? Berarti pajanan, kita melihat mencis, dan outcome-nya adalah kanker. Ini kan bivariatnya 2x2, dan kita bisa dapat nilainya. Berarti dapat 8,8 odds rasionya. Nah, berarti orang yang menggunakan mencis, ya kan, 8,8 kali risiko mengalami kanker atau CA paru. Nah, tentu kita lihat kemarin ada satu lagi yang perlu kita jelaskan adalah tentu bagaimana hubungan rokok, berarti exposure rokok dan outcome-nya adalah kanker. Nah, ini tabel yang kedua. Kita bisa lihat ternyata orang yang merokok 21 kali berisiko dibandingkan mengalami kanker dibandingkan orang yang tidak merokok. Nih. Nah, tentu juga menjadi pertanyaan. Kemarin kita bicara analisis analitik dan juga multivariat, itu kan bagaimana peran melihat ada interaksi 3 variabel ini. Ada rokok, ada mencis, ada kanker, kan gitu. Nah, yang perlu kita tanyakan adalah bagaimana, tentu pertanyaan kita yang pertama ini perlu Anda catat, yang saya kira di slide kemarin juga ada. Tentu kita ingin bertanya, dari orang yang pertama dulu, tabulasi yang pertama kita lihat, hubungan antara mencis dan kanker, bagaimana dengan orang yang merokok, tidak merokok? Apakah hubungan ini murni atau dirancu antara status merokok? Ya enggak? Nah, tentu kita ingin ingin melihat itu. Itu disebut dengan salah satunya melakukan analisis stratifikasi. Nah, tentu di dalam bagusnya di dalam Epinfo ini kita bisa coba dengan yang sama ya, artinya analisis gadget di M kali N dan 2x2 tabel ini. Tadi pertanyaannya, bagaimana hubungan mencis dengan rokok, dengan kanker pada orang yang merokok, tidak merokok. Makanya ada stratify by di sini. Ini kita klik rokok. Ya kan? Mencis dan kanker pada orang yang merokok, tidak merokok. Ya kan? Ini saya ulang lagi. Mencis adalah pajanannya, outcome-nya adalah kanker. Dan kita stratifikasi berdasarkan, nantinya kita pilih berdasarkan orang status merokok dengan tidak merokok. Nah, didapatkan hasil ini. Oke? Nah,
kita bisa lihat 0 adalah orang yang merokok, sedangkan 1 adalah orang yang tidak merokok. Nah, ternyata orang yang merokok dan tidak merokok sama-sama tidak ada hubungan mencis dengan kanker. Itu maknanya, karena sama dengan 1. OR kalau sama dengan 1 berarti kan tidak ada hubungan. Dan ternyata juga sama pada orang yang tidak merokok. Mencis dengan kanker juga nggak ada hubungannya gitu. Nah, ini yang perlu nanti ya tentu ini dikatakan adalah sebenarnya nggak ada hubungan antara mencis dengan kanker di antara orang yang merokok dengan yang tidak merokok. Nah, tentu kita bisa melihat di sini di bawahnya itu ada namanya adjusted-nya. Nanti kita bisa bandingkan OR code yang tadi, kan ini OR code-nya adalah 8,8. Nah, kita bisa bandingkan nanti ketika ini disesuaikan adalah yang di adjusted ini. 1,1 atau bisa maaf di sini. Adjusted OR MH-nya di sini. Adjusted MH-nya di sini. Ini benar. Ini relative risk di sini. Ini dia yang di ini. OR MH itu di sini dia. Adjusted MH. Nah, tentu ya ini menjadi apakah dia menjadi confounding apa tidak? Tentu kan dinilai dari sejauh mana berapa persen dia odds ratio-nya ini kan saya kira di slide saya sangat jelas kemarin ya, ada yang mengatakan 10, ada ya 10 sampai 20% perbedaan itu baru katakan dia sebagai confounding apa tidak. Nah, tentu kita punya pertanyaan yang kedua. Yang pertanyaan kedua adalah bagaimana hubungan antara orang yang merokok dengan kanker pada orang yang menggunakan mencis dan tidak menggunakan mencis. Iya kan? Nah, tentu kita bisa lihat di sini juga sama. Analisis gadget dan M kali N 2x2 ini. Kita lihat hubungan mencis dengan hubungan rokok dengan kanker pada orang yang menggunakan mencis dengan yang tidak mencis. Ya kan? Nah, itu ini yang jadi ini stratifikasinya. Nah, kita dapatkan hasilnya adalah seperti ini. Nah, ternyata hubungan rokok dengan hubungan rokok dengan kanker ternyata benar berhubungan rokok dengan kanker. Terdapat 21 orang yang merokok berisiko kanker, 21 odds rasionya. Artinya orang yang merokok 21 berisiko mengalami kanker dibandingkan orang yang tidak merokok. Meskipun orang menggunakan mencis dan yang meskipun tidak menggunakan mencis, risiko itu kan sama saja. Nah, kan menarik nih kalau ini sebenarnya multivariat yang kita pelajari, sebenarnya ini udah masuk di dalam multivariat, artinya Anda dapat informasi bagaimana keberadaan variabel ketiga itu sebenarnya gitu. Nah, coba Anda bayangkan kalau hanya hasilnya bivariat ini kan hebat sekali nih bahasa. Coba Anda lihat. Ternyata mencis mendapatkan risiko 8,8 kali mengalami kanker. Akhirnya orang dianggap aja merokok saja, sebenarnya merokok tidak mengalami tidak mengakibatkan kanker, tapi mencis lah yang mau jadi malapetaka. Kan seperti itu kalau pabrik rokok untuk bisa menipu kita, kan seperti itu. Padahal ketika kita analisis lebih tajam lagi, ya kan, ternyata nggak ada itu hubungan mencis dengan kanker itu. Nih. Nah, ternyata yang membuat dia adalah ya kita lihat detailnya ternyata memang rokok berhubungan 21 risikonya gitu. Nah, ini di sini. Nah, perlu saya juga ingatkan kepada Anda ketika Anda menggunakan nanti analisis case control dan tentu odds ratio ketika Anda menggunakan studi cohort, tentu Anda menggunakan yang namanya risk ratio. Ini kan ada risk ratio nih RR. Nah, kadang-kadang kan kalau di SPSS agak pusing juga Anda membacanya gitu. Nah, kalau di sini kan enaknya gini. Ketika sudah mempelajari apa beda relative risk itu sudah jelas di sini. Nah, tergantung nanti kita menggunakan rancangan studi apa untuk menilainya odds ratio yang digunakan seperti itu. Oke. Nah, tentu
ini artinya apa? Tidak perlu kita bisa lihat ya. Nah, bagaimana hubungan kita bisa lihat nanti adjusted-nya ketika kita bandingkan. Ya tentu kita bisa nilai kalau kita nyatakan dia confounding atau tidak, dilihat nanti adalah apakah OR crude-nya, ini kan OR crude-nya berbeda signifikan dengan OR adjusted-nya nanti. Kita bisa lihat gitu di dalam menentukan dia confounding atau tidak. Nah, tentu juga kita perlu menilai itu, dan tentu juga menjadi apakah ada gambar yang kemarin itu ya di slide saya itu, apakah hubungan mencis dengan kanker dirancu oleh status merokok, atau sebaliknya hubungan status merokok yang dirancu oleh mencis, kan seperti itu. Nah, kalau kita lihat sederhananya dari hasil ini ya sangat jelas bahwa hubungan mencis dengan kanker atau CA paru dirancu oleh status merokok, seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Semuanya? Silakan kalau ada. Kita teruskan dulu. Nah, sekarang kita coba gunakan data yang kedua. Coba Anda klik klik kanan set data source. Ya. Klik set data source dan coba Anda ambil data yang HDL lagi. Kita bicara HDL kemarin. Coba Anda pastikan Microsoft Excel-nya 97 2003. Sekarang Anda ambil HDL EPI. Ya. Oke, klik. Nah, HDL EPI ini ya, ini kita bisa lihat ada 354 data kanannya. Nah, di sini kita bisa ya seperti biasa tadi kita bisa analisis univariat. Ini ada tiga variabel, HDL, merokok, dan berat badan atau WT. Ini kita bisa lihat secara univariat, melihat per masing-masingnya. Dan selanjutnya juga sama dengan yang tadi. Ada dua kemungkinan kita coba analisisnya 2x2 tabelnya. Oke. Bagaimana hubungan HDL dengan HDL sebagai outcome ya. Bagaimana hubungan rokok dengan HDL? Oke, kita nilai. Dan yang kedua adalah bagaimana hubungan antara berat badan dengan HDL. Oke. Nah, ini kan analisis kita dapatkan ya ini 1,2, ini adalah 2,6. Nah, pertanyaan juga sama kalau ketika kita bicara menilai ada efek modifikasi atau interaksi juga sama kita menilai. Nah, pertanyaannya ya bagaimana hubungan rokok dengan HDL pada orang yang berat badan yang obes dengan yang normal, kan seperti itu. Nah, sama juga nanti pertanyaan bagaimana hubungan berat badan dengan HDL pada orang yang merokok dengan yang tidak merokok. Nanti kita sama-sama coba. Yang pertama adalah bagaimana hubungan tadi kita klik di sini add M kali N kali 2. Bagaimana hubungan merokok dengan HDL pada orang yang dengan status berat badannya. Ya. Oke, ini hasilnya. Yang obes adalah yang 0, sedangkan yang normal adalah 1. Nah, oke. Terbalik ya, coba kita lihat.
Ya. Oke, dan satu lagi kita coba lihat bagaimana hubungan. Sebentar ya, saya ada telepon dulu, titik saya lanjutin sebentar ya. Oke, ada pertanyaan? Nah, sebentar ya, saya mau ada yang mau kirim dari ya, saya teruskan. Nah, tentu yang kedua tadi apa? Bagaimana hubungan antara ya tentu berat badan dengan HDL pada orang yang merokok tidak merokok. Nah, ini dia hasilnya. Nah, seharusnya kita memang melihat dari hasil ini. Yang perlu kita bandingkan adalah bagaimana dengan OR crude-nya pas awal. Coba kita lihat. Pas awal ini, berapa OR crude-nya kita bisa melihat kan 1,2 untuk hubungan merokok dengan HDL. Nah, tentu ini perlu Anda Anda pastikan bahwa apakah ini ada interaksi apa tidak. Tentu kita menilainya adalah bagaimana dengan stratifikasi kita nilai di sini.
Nah, ternyata kalau nggak salah memang yang obes itu yang satu codingnya, karena risikonya tinggi di sini. Nah, coba kita lihat hubungan merokok dengan apa namanya HDL ini. Nah, pada orang yang apa namanya yang normal dan yang gemuk, kita bisa lihat ternyata berisiko ininya angkanya odds rasionya lebih tinggi. Nah, sama juga dengan bagaimana hubungan antara berat badan itu pada orang yang merokok dan tidak merokok. Nah, ternyata lebih tinggi. Saya kira codingnya ini terbalik, ini mungkin yang yang satu itu adalah yang merokok gitu. Itu tadi saya katakan dipastikan betul codingnya ini mana yang berisiko, mana yang tidak. Nah, tentu ini kita dapatkan hasil karena kata sampaikan itu bukan di dalam bukan membandingkan crude dengan adjustednya, tapi kalau kita bicara interaksi itu yang kita bandingkan adalah OR antar stratumnya ini dengan nilai yang OR kasarnya. Nah, kalau terjadi peningkatan, tentu ini kan ya termodifikasi dia ketika dia mempunyai faktor risiko ya merokok atau berat badannya yang tinggi seperti itu atau yang berat gitu, yang obes. Nah, ini menjadi ya mudah-mudahan kalau bisa nanti saya berharap itu analisis Anda di skripsi nanti itu harus sampai seperti ini seharusnya. Dan itu sudah nggak zamannya kalau hanya bivariat saja nggak tajam di dalam analisisnya. Apalagi bicara yang dikaji itu aja gitu. Nah, seharusnya kan Anda lebih mendalami analisisnya dan itu bisa lebih banyak makna yang akan diperoleh dari kekuatan dari kita analisisnya. Nah, saya kira itu semuanya dan tinggal Anda mengeksplor saja nanti ini banyak fitur-fitur lain yang Anda bisa pelajari di Epinfo ini dan saya kira tutorialnya juga banyak. Nah, ada juga menarik juga kalau Anda bisa menggunakan ya ini siapa yang suka ini start kalkulatornya ini. Nah, ini kalau Anda iseng-iseng montes skripsi teman Anda, bisa juga lihat, anggaplah ini yang 12 gitu, ini 13 misalnya 14, berapa sih nilai OR-nya gitu kan. Nah, kita bisa dapat juga. Nah, saya juga sudah jelaskan ke Anda kan, ini aplikasi ini kan juga bisa Anda download melalui Android. Dan itulah mudah sekarang untuk nggak bisa dosen Anda karang-karang aja analisisnya ya kita apalagi yang paham statistik akan lebih mudah melihat detail hasilnya ini. Apalagi juga banyak aplikasi yang kita bisa gunakan di dalam untuk menganalisis ini. Jadi nggak ada istilah Pak saya nggak paham nggak ini gitu. Itu tinggal kita mengekspor saja yang ada. Oke, saya kira itu hari ini dan jika ada pertanyaan silahkan Ayu koordinir sebelum kita tutup nantinya. Oke, ya kan Ayu? Iya Pak. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Mungkin sejauh ini belum, Pak. Cukup? Nah, kalau cukup ya, nanti ujiannya nanti saya akan jelaskan melalui PJ si Gigit ya sama Ayu, nanti saya jelaskan bagaimana ininya dan bahan dan saya kira ya nanti saya kasih juga linknya bahan yang YouTube kemarin itu kan baru di kampus ini baru bisa mengupload karena di rumah terlalu besar filenya dan mudah-mudahan saya rapikan hari ini. Nanti link-linknya semua saya kasih ke Anda dan termasuk yang ini juga dan bisa saja ujiannya adalah melakukan analisis gitu dan nanti saya kasih rank waktunya dan nanti mengupload hasil analisis itu dan disubmit apakah melalui Google Form atau nanti minggu depan itu kan saya pastikan ke Anda.
Nah, saya kira mungkin ujiannya sekitar hari Jumat juga, mungkin pagi gitu. Dan instruksinya Anda masih bisa waktu untuk belajar gitu melalui slide dan juga video yang sudah kita upload. Oke, saya kira itu cukup. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan Anda tetap aman dan tetap physical distancing dan menggunakan masker untuk keluar. Itu saja, banyak maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.